Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda. Anak-anak, setelah mencatat, sekarang kita simak ya keterangannya. Hai teman-teman. Sebelum kita ke materi, Miss Imas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan setelah menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu mengetahui pengertian wujud benda dan macamnya. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman diharapkan mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, di video sebelumnya teman-teman telah mengetahui wujud benda dan sifatnya. Nah, apa yang akan terjadi sih jika benda-benda tersebut dipanaskan, atau didinginkan, atau diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Yap, betul sekali, benda tersebut mengalami perubahan wujud. Nah, apa sih itu perubahan wujud ya? Betul sekali, perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Perubahan wujud benda terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor atau energi panas yang biasanya terjadi akibat tindakan pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Oke teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencair atau melebur. Yang kedua, membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Yang keenam, mengkristal atau menghablur atau istilahnya deposisi. Proses perubahan wujud benda yang terjadi karena melepaskan kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan proses perubahan wujud yang terjadi karena menerima atau menyerap kalor adalah mencair, lalu menyublim, dan menguap. Oke, perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair atau melebur. Mencair atau melebur adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, mencair ini terjadi karena benda menyerap atau menerima energi panas atau kalor, sehingga benda padat menjadi cair. Oke teman-teman, contoh peristiwa mencair atau melebur yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Contoh yang kedua yaitu es krim akan meleleh jika dipanaskan. Yang ketiga, mentega. Mentega juga akan meleleh jika kita panaskan. Contoh yang keempat yaitu coklat batangan akan meleleh jika kita panaskan. Contoh yang kelima yaitu lilin akan meleleh jika kita panaskan. Nah, untuk contoh lainnya silakan teman-teman cari sendiri ya. Perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, membeku ini terjadi karena benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi benda padat. Nah, contoh peristiwa membeku yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Contoh yang kedua yaitu lilin yang cair ketika didinginkan akan membeku. Lalu contoh yang ketiga yaitu pembuatan agar-agar. Agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan membeku menjadi padat. Contoh yang keempat yaitu minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. Contoh yang kelima yaitu pembuatan gula Jawa. Nah, pembuatan gula Jawa yang awalnya cair dia lama-kelamaan akan berubah menjadi padat.
Nah, untuk contoh yang lainnya, teman-teman boleh cari sendiri ya. Perubahan wujud selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Nah, menguap terjadi karena suatu benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah wujudnya menjadi benda gas. Oke teman-teman, contoh peristiwa menguap yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjemur baju. Nah, baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering karena airnya menguap. Contoh yang kedua yaitu menjemur ikan asin yang basah. Nah, lama-kelamaan akan kering itu ikan asinnya ya teman-teman. Contoh menguap yang ketiga yaitu saat memasak air. Air yang akan mendidih itu jumlahnya akan semakin sedikit teman-teman. Kenapa? Karena air menguap menjadi uap air. Contoh yang keempat yaitu bensin yang dibiarkan di tempat terbuka lama-kelamaan akan habis karena bensin tersebut menguap menjadi gas. Contoh yang kelima yaitu alkohol yang diteteskan di tangan kita lama-kelamaan akan menghilang. Nah, tangan kita menjadi dingin karena menandakan bahwa alkohol tersebut menguap. Nah, contoh selanjutnya itu parfum. Parfum yang dibiarkan dalam botol terbuka lama-kelamaan akan berkurang tuh parfum tuh. Lalu parfum juga kalau kita semprotkan, cairan parfum tersebut akan menguap sehingga sekitar kita akan menjadi wangi. Perubahan wujud yang keempat yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, mengembun terjadi karena suatu benda melepaskan energi panas atau melepaskan kalor sehingga benda gas menjadi cair. Nah, contoh peristiwa mengembun yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, nah ternyata sisi luar gelasnya itu lama-kelamaan akan mengeluarkan bintik-bintik air. Nah, itu namanya peristiwa mengembun. Nah, contoh yang kedua yaitu rumput di lapangan atau daun-daun yang ada di pepohonan itu menjadi basah pada pagi hari. Itu karena adanya peristiwa mengembun. Contoh yang ketiga, terjadinya embun di pagi hari. Nah, contoh yang keempat, titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Perubahan wujud benda yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Menyublim terjadi karena benda menerima energi panas atau kalor sehingga benda padat berubah wujudnya menjadi benda gas. Oke teman-teman. Nah, contoh peristiwa menyublim yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu ada kapur barus atau kamper yang disimpan dalam lemari. Nah, lama-kelamaan akan habis dan lemari tersebut akan harum. Hal tersebut karena kapur barus tersebut menguap menjadi gas. Contoh menyublim yang kedua yaitu perubahan pada dry ice yang ditempatkan di tempat terbuka. Nah, dry ice ini merupakan karbon dioksida padat. Ketika ditempatkan di tempat terbuka, dia akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida dalam bentuk gas. Perubahan wujud selanjutnya yaitu mengkristal atau bisa disebut juga menghablur atau deposisi. Artinya yaitu peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Mengkristal terjadi karena suatu benda melepaskan kalor atau energi panas sehingga benda gas menjadi benda padat. Nah, berikut adalah beberapa contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berubahnya uap air menjadi butiran es di dalam freezer. Tahu kan teman-teman kalau buka kulkas tuh biasanya suka ada kayak kerak-kerak es. Nah, itu adalah peristiwa mengkristal.
Lalu yang kedua, contohnya yaitu terbentuknya salju. Nah, contoh yang ketiga yaitu pada lubang knalpot terdapat kotoran berwarna hitam. Nah, kotoran tersebut disebabkan oleh gas karbon dioksida yang berubah wujud menjadi padat. Oke, teman-teman, supaya teman-teman lebih mudah memahami pengertian perubahan wujud benda, nah Miss Ima sudah rangkum dalam bentuk segitiga perubahan wujud benda. Di sini kita tempatkan benda cair, lalu benda padat dan benda gas. Perhatikan panahnya ya, teman-teman. Ketika panahnya dari cair ke padat, berarti membeku. Sebaliknya, panah dari padat ke cair itu mencair. Lalu ada panah yang mengarah dari padat ke gas, berarti menyublim. Dari gas ke padat sebaliknya itu namanya mengkristal. Lalu ada panah yang mengarah dari cair ke gas, itu namanya menguap. Dan sebaliknya dari gas ke cair itu mengembun. Nah teman-teman, untuk panah berwarna kuning itu artinya berarti peristiwa itu karena diakibatkan melepaskan kalor. Untuk panah yang berwarna merah berarti peristiwa tersebut menerima atau menyerap kalor atau energi panas. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah ternyata ada 6 perubahan wujud benda yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membeku, lalu kebalikannya ada mencair, lalu ada menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.